Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa anak-anak agar tetap untuk semangat. Nah, kali ini kita akan belajar matematika mengenai materi penerapan KPK dan EPB. Anak-anak tahu tidak apa itu KPK dan EPB? Ya, betul. KPK kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil, yang dimana KPK mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Sedangkan EPB kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar, di mana EPB mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Adapun cara membedakan KPK dan EPB dalam soal cerita, jika soal cerita yang ditanya waktu, misalnya jam, menit, detik, hari, dan lainnya, itu tergolong soal cerita KPK. Sedangkan untuk EPB, jika ditanya soal jumlah, misalnya orang, kelompok, buah, permen, dan lain-lainnya, maka itu soal tergolong soal EPB. Yang kedua, untuk kata kunci KPK biasanya terdapat kata atau kalimat setiap kali, bersamaan, bersama lagi, dan bersama-sama. Kemudian untuk kata kunci EPB biasanya terdapat kalimat sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama rata. Di sini ibu memiliki contoh soal cerita. Yang pertama, Agus berenang 10 hari sekali. Putra berenang setiap 15 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama. Setiap berapa hari keduanya dapat berenang bersamaan? Nah, dari soal ini anak-anak tahu tidak ini tergolong soal cerita KPK atau EPB? Ya, betul. Ini tergolong soal cerita KPK karena terdapat kata kunci setiap 15 hari sekali dan kata kunci bersamaan. Untuk menjawabnya, anak-anak terlebih dahulu menulis kegiatan berenang bersama mereka sama dengan KPK dari 10 dan 15. Untuk menentukan KPK dari 10 dan 15, kita faktorisasi dulu bilangan 10. Faktorisasi dari bilangan 10 yaitu 10 dibagi 2 hasilnya 5. Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, maka bilangan 5 tidak perlu lagi dibagi. Kemudian untuk faktorisasi bilangan 15, maka anak-anak dibagi dulu, yaitu di mana 15 dibagi 5, maaf anak-anak, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, maka tidak bisa dibagi lagi. Kemudian faktorisasi dari 10 yaitu 2 kali 5. Kemudian faktorisasi dari 15 yaitu 3 kali 5. Supaya anak-anak bisa mendapatkan KPK dari 10 dan 15, kita berikan kotak pada setiap bilangan, yaitu bilangan 10 dan 15. Ibu sudah berikan kotak ya. Nah, seperti yang ibu sudah jelaskan tadi, KPK itu mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih pangkat yang terbesar. Nah, karena di sini terdapat faktor prima yang sama, yaitu 5 dan 5, maka pilih salah satu saja. Karena di sini 5 dan 5-nya tidak ada pangkat, anak-anak bisa memilih salah satunya. Tetapi jika
faktor prima yang sama dan memiliki pangkat yang berbeda, pilih pangkat yang paling besar. Sudah paham anak-anak? Nah, kita checklist salah satu dari bilangan faktor prima 5. Maka KPK dari 10 dan 15 adalah 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30. Jadi, keduanya berenang setiap 30 hari. Sudah paham anak-anak mengenai soal yang pertama, yaitu soal yang tergolong KPK. Seperti ini contoh soalnya dan cara menjawabnya. Kemudian ibu memiliki soal cerita berikutnya. Yang kedua, Siti membeli 14 permen coklat dan 16 permen susu. Siti akan menaruhnya pada beberapa plastik sama banyak. Berapa plastik terbanyak yang diperlukan Siti? Nah, menurut anak-anak, soal cerita ini tergolong KPK atau EPB? Ya, betul. Ini termasuk soal cerita yang tergolong EPB, di mana kata kuncinya menentukan jumlah, yaitu jumlah permen. Sudah mengerti anak-anak? Dan untuk cara menjawabnya, anak-anak terlebih dahulu menulis plastik terbanyak yang diperlukan Siti sama dengan EPB dari 14 dan 16. Sama juga cara menjawabnya seperti soal cerita KPK tadi, yaitu kita faktorisasi dulu EPB dari 14 dan 16. Yaitu kita faktorisasi 14 di mana bilangan atau faktor primanya yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, karena 7 sudah merupakan bilangan faktor prima yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian kita faktorisasi bilangan 16, di mana 16 kita bisa dibagi 2, yaitu hasilnya 8. 8 masih bisa dibagi lagi, yaitu 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, dan 4 masih kita bisa bagi lagi, yaitu 4 bagi 2 sama dengan 2. Bilangan faktor prima dari 14 yaitu 2 kali 7. Sedangkan bilangan faktor prima dari 16, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Karena pengertian dari EPB yaitu mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi anak-anak harus lihat kotak yang sudah ibu berikan yaitu 2 kali 7 dan 2 pangkat 4. Di mana yang harus kita checklist yaitu yang memiliki faktor prima yang sama dan memiliki pangkat yang terkecil yaitu 2 di atas, di mana bilangan faktor prima dari 14. Maka EPB dari 14 dan 16 adalah 2. Jadi, Siti memerlukan 2 plastik. Nah, sampai sini sudah paham kan anak-anak mengenai soal cerita yang nomor 2? Ibu harap anak-anak mengerti dan memahami ya. Sekian dari ibu. Jika ibu ada kata salah, disengaja maupun tidak sengaja, ibu mohon maaf ya anak-anak. Untuk selanjutnya terima kasih. Sampai jumpa anak-anak.